semuanya, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah 6 bulan lebih kita di rumah aja. Di rumah aja terkadang membuat kita malas belajar. Akan tetapi di rumah aja kita harus tetap produktif ya teman-teman. Seperti di video kali ini, kita akan membahas bersama-sama mengenai salah satu teori belajar. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saya sudah terhubung dengan 5 teman saya yang juga akan bersama-sama membahas tentang teori ini. Ya, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai teori pembelajaran konstruktivisme, kita perlu mengetahui pengertian teori konstruktivisme terlebih dahulu. Untuk pengertian teori konstruktivisme ini, saya telah terhubung dengan salah satu teman saya yang akan menjawab persoalan mengenai pengertian teori belajar konstruktivisme. Silakan Jawi. Oke, jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses belajar dan kebiasaan dalam menggali suatu pengetahuan, serta upaya dalam mengonstruksi sebuah pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan diri sendiri. Makasih. Nah, kita sudah mengetahui pengertian dari teori belajar konstruktivisme. Lalu, kita juga perlu mengetahui apa saja sih karakteristik teori belajar konstruktivisme? Persoalan ini akan dijawab oleh salah satu teman saya, Mary. Silahkan Mary. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Jadi, teori belajar konstruktivisme memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dia lihat, didengar, dirasakan, dan dialami oleh siswa tersebut. Konstruksi arti dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu konstruksi arti merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan baru, siswa akan melakukan rekonstruksi. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Belajar bukanlah suatu hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu sendiri yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam kesenjangan yang dapat merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. Kemudian, karakteristik yang kelima yaitu hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. Kemudian, karakteristik yang terakhir yaitu hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui oleh siswa tersebut, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Jadi, itulah keenam karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Ya, setelah mengetahui karakteristik dari teori belajar konstruktivisme, lalu bagaimana sih kita dapat mengaplikasikan teori belajar konstruktivisme? Cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan teori belajar konstruktivisme? Persoalan ini akan dijawab oleh salah satu teman saya yang sudah terhubung dengan saya saat ini. Silakan Dias. Jadi, aplikasi dari teori belajar konstruktivisme dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan berbasis portofolio. Di sini siswa dapat mengembangkan sendiri konsep-konsep dalam memecahkan suatu masalah, mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, dan mengembangkan prosedur berpikir ilmiah, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial. Yang kedua yaitu teknik tanya jawab.
Jadi sebelum kegiatan inti dari suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab. Guru dapat memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa dan siswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami pelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu ada metode penugasan. Metode penugasan ini sudah umum diaplikasikan dalam semua mata pelajaran. Jadi dalam suatu proses pembelajaran, siswa akan diberi tugas oleh guru. Tugas yang diberikan pun dapat bervariasi, mulai dari membaca, mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan, mengidentifikasi bacaan, menulis karya tulis, ataupun mencari pertanyaan-pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya, dan lain-lain. Dalam metode penugasan ini pun dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Lalu yang terakhir ada presentasi. Di sini siswa akan diminta untuk menjelaskan suatu materi kepada teman-temannya di depan kelas. Jadi siswa akan termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh dalam memahami materi yang akan disampaikan sebelum mempresentasikan materi di depan teman-temannya. Nah, setelah membahas pengaplikasian, kita akan membahas kelemahan dan kelebihan teori belajar konstruktivisme. Saya sudah terhubung dengan teman saya, Yulia, untuk membahas persoalan ini. Silakan Yulia. Tentu saja, semua teori belajar itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya atau kelemahan teori ini mungkin bisa dilihat dalam proses belajarnya, di mana guru sebagai pendidik itu seperti kurang mendukung atau perannya itu kurang ada. Nah, tetapi di sini juga ada kelebihannya. Kelebihan teori ini misalnya dalam berpikir. Nah, dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Selain itu juga ada ingatan. Nah, teori ini kan melibatkan murid secara langsung untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan teori ini mereka akan ingat lebih lama semua konsep, semua materi yang telah mereka pelajari. Nah, mereka akan menjadi lebih paham dan justru mereka akan lebih percaya diri dalam menghadapi masalah. Jika terjadi suatu masalah, mereka sudah mengerti bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah mengetahui beberapa kelemahan dan kelebihan dari teori belajar konstruktivisme, apakah teori belajar konstruktivisme ini cocok untuk pembelajaran di abad 21 ini? Nah, pada persoalan ini saya sudah terhubung dengan salah satu teman saya, Maria. Dia akan menjawab persoalan mengenai apakah cocok teori belajar konstruktivisme ini diterapkan di pembelajaran abad 21. Silakan Maria. Saya akan menjawab apakah sesuai teori konstruktivisme dengan perkembangan abad 21. Di materi telah dijelaskan bahwa peran guru sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik untuk menggali pengetahuannya. Karena di teori konstruktivisme, peserta didik tidak terpatok pada materi yang guru ajarkan, namun peserta didik dianjurkan untuk mencari sumber-sumber yang lainnya, bisa di buku atau di internet. Karena di teori konstruktivisme ini, peserta didik dianjurkan harus lebih berpikir kritis dan harus lebih kreatif dan aktif. Dan di perkembangan abad 21 ini, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka berpikir kritis itu sangat dibutuhkan. Karena dalam mengoperasikan teknologi
Sampai di sini teman-teman pembahasan kita mengenai teori belajar konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktivisme itu adalah teori yang menekankan kepada keaktifan siswa. Dan apakah cocok teori belajar konstruktivisme ini diterapkan di pembelajaran abad 21? Jawabannya adalah cocok teman-teman. Jadi pada pembelajaran abad 21 itu kan menekankan kepada keaktifan siswa ya kan. Nah, teori belajar konstruktivisme ini juga menekankan kepada keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi, teori belajar konstruktivisme sangat cocok diterapkan di pembelajaran abad 21. Jadi, segitu aja teman-teman pembahasan mengenai teori belajar konstruktivisme. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.